Mereka memanggilku babi. Mereka menertawakanku sebagai afro berkulit putih dan melempar pensil ke kepalaku. Mereka membuat hidupku suram. Mereka tadinya adalah sahabatku. Ini cerita tentang menyuarakan dirimu. Jika kamu melakukannya, seharusnya itu menjadi semakin baik, bukan? Sayangnya untukku, itu menjadi semakin buruk. Itu mencapai titik di mana hidupku tidak lagi terasa hidup. Sammy, Lily, dan aku sudah bersahabat sejak kami 4 tahun. Kami melakukan berbagai hal bersama. Naik bus, duduk bersebelahan saat makan siang, bermain sepulang sekolah. Saat kelas 8 dimulai, setelah libur musim panas yang panjang, aku begitu bersemangat untuk menemui mereka. Itu dimulai dengan komentar pedas selama jam istirahat. Bukan begitu cara membuat untaian bunga, bodoh. Kamu terlihat seperti memakai sabut Brillo di kepalamu. Dulu, mereka berkata iri dengan rambut keritingku. Dan sekarang itu justru mengganggu mereka. Kucoba untuk menertawakannya. Kukatakan pada diri sendiri bahwa mereka hanya bercanda. Tapi seiring tahun berlalu, makan siang dengan mereka menjadi semakin buruk. Jika mamamu membiarkanmu memakai itu ke sekolah, apa kira-kira yang dipakai oleh anjingmu? Berapa banyak es krim yang akan kamu makan? Sisakan untuk yang lainnya. Kutanyakan pada mereka apa ada yang berubah sejak tahun lalu. Apa aku melakukan kesalahan? Mereka menjawab, tidak, kamu tetap sama. Ku coba untuk mengabaikannya, tapi perlakuan mereka berubah menjadi kasar. Mereka melempar pensil ke kepalaku untuk melihat apakah itu akan menghilang di rambutku. Dan saat itu tidak terjadi, mereka mencari barang lain untuk dilempar. Telur, kentang tumbuk, saus guacamole. Aku tidak tahan lagi. Aku melakukan yang seharusnya. Tindakan yang dewasa. Kukatakan pada Sammy dan Lily bahwa aku menghargai persahabatan kami dan semua yang telah kami lakukan bersama. Tapi, aku tidak suka perubahan mereka dan aku tidak bisa berteman dengan mereka lagi. Aku berdiri dan meninggalkan mereka. Semua dimulai dari rumor. Kulihat Sammy dan Lily berbisik pada anak-anak yang lain, mengatakan sesuatu tentangku. Sekarang, tidak hanya 2 sahabatku, semua orang di sekolah melihatku dengan cara berbeda. Lalu kemudian, ejekan dimulai, dan kata-kata mereka sama sekali tidak masuk akal. Tapi semakin mereka sering mengejekku, semakin aku mempercayainya. Orang-orang yang tidak kukenal bahkan mulai mencari masalah denganku. Mendorong peralatanku di kelas sains, merobek handukku di ruang loker. Sepulang sekolah, alih-alih menaiki bus bersama yang lain, kuputuskan untuk berjalan kaki meskipun hujan saat itu. Itu terasa damai dan hening. Sangat hening hingga aku tidak mendengar ada sepeda datang. Aku didorong dengan kuat dan jatuh langsung ke jalan. Aku terjatuh di kubangan lumpur yang menutupi trotoar dan pakaianku dipenuhi kotoran dan air mata. Jeff berhenti dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak ada di dunia ini." Aku berlari ke rumah dan mengunci diriku di kamar. Aku dipenuhi amarah dan memukuli tembok berharap bisa melubanginya. Tapi aku bahkan tidak bisa membuat keretakan sedikit saja. Aku begitu penakut. Tanganku mulai berdenyut kesakitan. Aku butuh sesuatu untuk meluapkannya dan kutemukan di kabinet minuman mama dan papa. Aku duduk di kamar dan meneguk semua masalahku. Aku berharap di titik itu aku mendapatkan bantuan, di mana semua menjadi lebih baik, tapi tidak sama sekali. Aku mencoba menjauh 1 kali, dan itu membuat semua semakin buruk. Itu berlangsung selama 3 tahun. Nama-nama ejekan, perlakuan kasar, semakin lama semakin menggerogoti jiwaku. Tapi aku tahu di mana aku bisa menemukan kedamaian dan kenyamanan. Kuambil semua minuman yang bisa kutemukan, semua obat penenang yang bisa kulihat, dan masuk ke kamarku dan mengunci pintunya. Aku tidak ingin mendengar apapun kecuali keheningan. Aku ingin tubuhku melayang jauh. Untuk beberapa alasan, Papa pulang lebih cepat hari itu, seakan ia tahu ada yang tidak beres, dan ia melihat apa yang kulakukan dan menghentikanku. Kupikir ia akan marah, tapi ia hanya duduk di ujung ranjangku dan berkata, "Ceritakan apa yang terjadi." Ku beritahu ia semuanya. Ku keluarkan ponselku dan menunjukkannya situs yang dibuat siswa di sekolahku.
Kutunjukkan padanya tulisan-tulisan yang mereka tujukan padaku di kelas. Bagaimana mereka menggambarkan diriku. Apa menurutmu ini benar-benar dirimu di gambar itu? Tanya Papa. Tentu saja, kataku. Papa mendekapku dan memberikan pelukan terlama. Aku tidak ingin ia melepaskannya. Papa menyeka wajahku dan mengatakan untuk mengambil jaketku. Aku tidak tahu kemana kami pergi. Aku hanya ingat merasa lebih aman berada di mobilnya. Kami berhenti di toko perhiasan Priscilla. Aku bingung, telingaku bahkan tidak ditindik. Saat kami di dalam, Papa berkata, "Ambil yang kamu mau." Kulihat sekeliling dan menunjuk kalung dengan bebatuan berwarna hijau dan emas. "Apa menurutmu itu cantik?" Tanya Papa. "Ya, menurutku itu manis." "Tapi menurut Papa tidak," katanya. Aku kaget. Apa ini pertanyaan jebakan? Papa melanjutkan. "Kalung itu seperti dirimu. Beberapa orang mungkin berkata betapa cantiknya itu dan memakainya setiap waktu. Beberapa lainnya mungkin tidak akan melihatnya. Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan itu jelek. Kalung itu terlihat berbeda pada setiap orang." Papa menaruh tangannya di pundakku. "Tidak semua orang akan menyukaimu. Tapi mereka yang menyukaimu akan menyayangi dan menganggapmu berharga. Seperti Papa tahu kamu akan menghargai kalung ini." Papa memberi tanda pada penjualnya untuk membungkusnya. Aku bahkan tidak melihat harganya. Aku mulai mengerti dan merasa bahwa semua akan membaik. Aku begitu bersemangat kembali ke sekolah. Tapi saat aku turun untuk sarapan, wajah Mama terlihat memerah. "Mamamu pikir sebaiknya kamu tidak ke sekolah hari ini." Mama mengambil telepon. "Apa kalian akan menelepon sekolah?" tanyaku. "Apa yang akan kalian katakan? Kalian akan membuatnya bertambah buruk." Tapi Mama tidak menelepon sekolah. Ia menelepon polisi. Petugas polisi itu membuatku menceritakan semuanya, menjelaskan semua kejadian buruk. Aku merasa seperti mengulangi hal yang sama lagi dan lagi. Mama melarangku menggunakan internet karena masih ada pesan-pesan kebencian di sana dan melarangku untuk berbicara dengan siapapun dari sekolah. Aku diberi perlindungan. Hanya aku dan kalungku yang membuatku berpikir apa ada yang benar-benar menyayangiku. Saat aku kembali ke sekolah, beberapa orang tidak terlihat. Jeff dikeluarkan dari sekolah dan beberapa anak lainnya dihukum. Sammy dan Lily masih di sana, tapi mereka tidak menggangguku. Faktanya, mereka bahkan tidak menoleh lagi padaku. Ku ketahui bahwa mereka semua diberi peringatan untuk tidak menyakiti atau menjahiliku lagi, atau polisi akan terlibat lagi. Aku diizinkan untuk pulang lebih cepat 20 menit dari jam sekolah agar bisa pulang dengan aman. Selama masa sekolah, aku masih mendengar beberapa komentar, tapi mereka benar-benar berhenti menggangguku. Kapanpun seseorang berkata sesuatu, aku hanya akan memegang kalungku dan mengingat aku menyukai kalung ini, menyukai diriku sendiri, dan hanya itu yang penting. Hal yang membuatku bahagia adalah bahwa aku menyukai diriku lagi. Aku merasa aman dari para perundung itu, dan merasa aman menjadi diri sendiri. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin berkata tidak semua orang bisa mendapatkan kalung seperti yang kuterima, tapi ini bukan tentang hal itu. Ini tentang apa yang paling kamu hargai, dan itu haruslah dirimu sendiri. Aku diejek karena penampilanku tidak biasa, dan bagi sebagian orang bisa dikatakan jelek. Tapi bagiku dan orang-orang yang selalu berusaha melihat kecantikan dalam diri setiap orang, itu jauh dari jelek. Jadi ingatlah, seseorang mungkin berkata hal itu jelek, tapi bukan berarti kamu harus mempercayainya.